Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal PTS atau UTS penilaian tengah semester 2, mata pelajaran tema 7, sub tema 2 dan 3, kelas 5 sekolah dasar. Nah, untuk subtema sebelumnya ada di video sebelumnya. Oke, kita lanjut yang nomor 1. Semboyan yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan diambil dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berbunyi: A. Meskipun berbeda-berbeda tetapi tetap satu jua. B. Berbeda-beda tetap satu. C. Walaupun berbeda tetap satu juga. D. Walaupun berbeda-beda tetap menjadi kesatuan. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbunyi, ya kita tahu itu adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi jawabannya adalah A. Itu merupakan bunyi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ingatkan itu. Lanjut nomor 2. Sikap dalam menghadapi teman yang mempunyai budaya yang berbeda, yaitu A. Meniru budaya teman, B. Saling menghina, C. Saling menghargai dan menghormati, D. Membeda-bedakan teman. Nah, sikap kita dalam menghadapi teman yang mempunyai budaya berbeda itu adalah saling menghargai dan menghormati. Jawabannya adalah C. Jadi, walaupun kita berbeda, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Lanjut nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Indonesia terdapat apa? A. Keragaman religi, B. Keragaman pakaian adat, C. Keragaman makanan, dan D. Keragaman tempat beribadah. Nah, di sini gambarnya sudah jelas keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Nah, di sini merupakan pakaian yang berbeda-beda di tiap daerah. Jadi disebut dengan keragaman pakaian adat kita. Lanjut nomor 4. Unsur keragaman budaya, unsur-unsur keragaman budaya yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah A. Sistem kemasyarakatan, B. Kesenian, C. Mata pencarian, dan D. Teknologi dan peralatan. Nah, di sini pada gambar ini merupakan unsur kebudayaan apa? Ya, jawabannya adalah D. Kesenian. Jelas di sini kesenian dari budaya kita. Karena kesenian di tiap daerah berbeda-beda. Nah, teks bacaan soal nomor 5 sampai 8. Nah, ini peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kita lihat bacaannya, ya lumayan panjang, nggak apa-apa, nanti baca pelan-pelan saja. Oke, lanjut bacanya dulu. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional yang beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 WIB telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Lanjut. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Terus, nah ini masih Dr. Ade. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Khatib Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Atta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula.
Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suasana yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Atta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik adalah, nah ini dia, jelas. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maksudnya ini, Jakarta hari 7 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Terus kita pertanyaannya nomor 5. Siapakah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan? A. Insinyur Soekarno. B. Dr. Andes Muhammad Atta. C. Laksamana Maida. D. Dr. Murwadi. Nah, jawabannya adalah di sini sudah jelas, itu Insinyur Soekarno. A. Di mana teks proklamasi dibacakan? A. Rumah Insinyur Soekarno. B. Rumah Dr. Andes Muhammad Atta. C. Rumah Laksamana Maida. D. Rumah Insinyur Murwadi. Nah, jawaban tepat adalah di sini adalah ya, Rumah Laksamana Maida. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 7. Kapan proklamasi kemerdekaan dibacakan? A. 17 Agustus 1946. B. 8 Agustus 1946. C. 17 Agustus 1945. D. 8 Agustus 1945. Nah, jelas di sini semua tahu hari keproklamasi kemerdekaan kita adalah 17 Agustus 1945. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Bagaimana susunan acara pada pembacaan teks proklamasi? A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Terus yang B. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi, dan pengibaran bendera merah putih. Dan C. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dan sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. D. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dan sambutan wali kota Suwiryo. Nah, di sini semuanya hampir benar, tapi yang paling benar jawabannya adalah A. Pembacaan yang paling benar jawabannya adalah ya, A. Itu pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera putih, dan sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Itu merupakan jawaban yang paling tepat. Lanjut nomor 9. Ketika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga A. rendah, B. banyak, C. besar, dan D. kecil. Jadi jawabannya di sini, jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda tersebut menjadi besar. Jawabannya adalah C. Nomor 10. Galor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi, maka akan menghasilkan air A. air hangat, B. air panas, C. air dingin, dan D. air es. Nah, jika dicampurkan air panas dan air dingin menjadi ya, A. itu air hangat. Jawabannya A. Lanjut nomor 11. Peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas, yaitu A. lilin dipanaskan, B. baju basah yang dijemur di bawah sinar matahari, C. air yang dimasukkan dalam freezer, D. kapur barus atau kamper yang disimpan dalam lemari pakaian. Jadi jawaban tepat adalah ya, proses peristiwa mencair itu bentuk perubahan wujud benda, yaitu jawabannya adalah A. lilin dipanaskan. Lanjut nomor 12. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor disebut A. penguapan, B. penggembunan, C. pencairan, dan D. pembekuan. Nah, peristiwa wujud cair menjadi gas disebut dengan apa?
Ya, jawabannya penyuapan. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 13. Peristiwa heroik di Surabaya yaitu orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal A. 26 September 1945, B. 19 September 1945, C. 15 Oktober 1945, dan D. 6 Oktober 1945. Nah, ini peristiwa heroik di Surabaya. Itu jawabannya adalah ya, 19 September 1945. Jawabannya B. Lanjut nomor 14. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Peristiwa ini terjadi di provinsi A. Bali, B. Aceh, C. Surabaya, dan D. Yogyakarta. Nah, di sini disebut dengan API. Itu adalah jawabannya adalah B. Aceh. Nah, lanjut nomor 15. BKR sebagai cikal bakar TNI dibentuk pada tanggal A. 22 Agustus 1945, B. 20 Agustus 1945, C. 21 Agustus 1945, dan D. 23 Agustus 1945. Nah, di sini yang benar adalah jawabannya A. 22 Agustus 1945. Semuanya bulan dan tahunnya sama, tapi tanggalnya yang berbeda. Jadi yang tepat tanggal 22 Agustus 1945. Lanjut nomor 16. Maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 membentuk organisasi yang bernama A. Badan Keamanan Rakyat, B. Tentara Keamanan Rakyat, C. Angkatan Militer Negara, dan D. Badan Keamanan Negara. Nah, ini membentuk itu ya, Tentara Keamanan Rakyat. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 17. Garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari disebut A. Pola garis, B. Gerak tari, C. Pola gerak, dan D. Pola lantai. Nah, jelas di sini ada kata lantai, jadi jawabannya adalah D. Pola lantai. Lanjut nomor 18. Gambar gerakan tari yang menunjukkan pola lantai horizontal. Nah, horizontal apakah A ini lurus, B, C, dan D. Ya, di sini jawabannya adalah nomor 18. Itu ya, yang benar adalah A. Horizontal itu A. Benar, A. Nah, ini merupakan pola horizontal lantai yang horizontal. Lanjut nomor 19. Serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia disebut A. Pola garis, B. Gerak tari, C. Pola gerak, dan D. Pola lantai. Nah, serangkaian indah dari tubuh manusia, ini kata kuncinya tubuh manusia, jadi disebut dengan ya, serangkaian gerak indah dari itu disebut dengan ya, gerak tari. Jawabannya adalah B. Nah, tubuh manusia itu gerak tarinya. Oke. Lanjut nomor 20. Bentuk karya tari yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah A. Bentuk tari tunggal, B. Bentuk tari kelompok, C. Bentuk tari berpasangan, dan D. Bentuk tari campuran. Nah, di sini perumpamaan semua. Jadi jelas bukan ada tunggal, bukan satu orang kalau tunggal. Terus berpasangan ini tari lelaki dan perempuan. Campuran ada laki-laki dan perempuan. Jadi yang benar adalah jawabannya B. Bentuk tari kelompok. Nah, kita lanjut yang bagian esai.
bagian esai ada 10 soal. Ya, kita lanjut yang nomor 21. Nah, sebutkan peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Nah, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Nah, jawabannya ini. Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut, misalnya boleh jawabannya seperti ini, yaitu kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Terus, Pancasila sebagai ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Terus, Pancasila sebagai dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Nah, ini merupakan peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Boleh nanti dicatat atau dipahami. Lanjut nomor 22. Bagaimana cara melestarikan budaya bangsa? Nah, kita cara melestarikan budaya bangsa. Nah, jawabannya adalah cara melestarikan budaya bangsa yaitu mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Terus, mempelajari kesenian daerah lain, mengembangkan budaya daerah sendiri. Jadi jawabannya adalah ini. Boleh dicatat dan boleh disimak. Jadi bacaan tadi. Oke, kita lanjut saja. Apakah yang dimaksud dengan surat undangan? Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis surat undangan. Nah, jawabannya adalah surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, itu disebut dengan surat undangan. Nah, jenis-jenis surat undangannya ada undangan resmi, terus undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Nah, untuk undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, untuk tidak resmi, undangan tidak resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran. Nah, itu merupakan jenis-jenis undangan. Ada jenis undangan resmi, ada juga undangan setengah resmi dan tidak resmi. Kita lanjut nomor 24. Sebutkan bagian-bagian surat yang terdapat pada surat di bawah ini. Nah, di sini kepada saudara Zaudan dari tempat ini merupakan nama dan alamat tujuan. Terus salam pembuka surat. Nah, ini isi surat. Nah, ini sekian dan terima kasih penutup surat. Terus tempat dan tanggal surat pada ini Bantul dan 22 November 2018 ini merupakan tempat dan tanggal surat. Nah, hormat saya pembuat surat. Nah, pembuat suratnya apa? Itu merupakan bagian-bagian dari surat ini. Oke, kita lanjut nomor 25. Salah satu perubahan wujud benda yang disebut oleh Kalor yaitu peristiwa pengkristalan. Apakah yang dimaksud dengan pengkristalan? Nah, sebutkan contoh dari pengkristalan itu. Nah, jawabannya adalah pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Peristiwa pengkristalan ini dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diluapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Nah, ini merupakan yang maksud dengan pengkristalan. Kita lanjut nomor 26. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa pengembunan. Nah, jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi pengembunan adalah suhu. Agar bisa terjadi pertama yaitu suhu, tekanan, dan kelembaban.
Nah, suhu agar bisa terjadi pengembunan, suhu harus cukup dingin agar energi panas bisa dilepaskan oleh molekul gas dan membuat molekul ini menjadi fase cari. Nah, terus tekanan tinggi membuat uap air akan merapat dan akhirnya akan mudah membentuk fase cair. Terus kelembaban, udara yang lembab mengandung banyak uap air. Semakin banyak uap air, maka semakin mudah menjadi pengembunan. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembunan. Lanjut nomor 27. Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Ya, jawabannya adalah pembentukan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, ini merupakan sidang pertama yang dibahas dalam BPUPKI. Oke, kita lanjut yang nomor 28. Kapan dan pada peristiwa apa rumusan Pancasila disahkan? Nah, sini kapan dan pada peristiwa apa rumusan Pancasila disahkan? Nah, jawabannya adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea keempat. Nah, itu merupakan jawaban kapan dan peristiwa apa rumusan Pancasila disahkan. Lanjut nomor 29. Sebutkan macam-macam seni rupa daerah Indonesia. Nah, jawabannya adalah seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya. Nah, itu merupakan seni rupa daerah di Indonesia. Ada 3 di sini, seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya. Itu jawaban dari nomor 29. Lanjut nomor 30. Apakah yang dimaksud dengan seni lukis daerah? Sebutkan contohnya. Nah, di sini seni yang disebutkan seni lukis daerah dan contohnya. Nah, di sini seni lukis daerah adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, dan benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, itu contohnya seni lukis Kamasan dari Bali. Terus seni lukis kaca Cirebon. Nah, itu merupakan dari maksud seni lukis daerah dan contohnya. Nah, sudah berakhir nomor 30, sudah penjelasan kita. Nah, jika ada salah dalam menjawab, silakan komen dengan bijak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.